That won't be easy to come by. Bud White is a valuable officer. White's a mindless thug. Bright kid. You may well reap the benefit in. Film dimulai dengan menampilkan keindahan kota Los Angeles di tahun 1952 yang semakin maju dan hiruk-pikuk kriminalitas di kota itu. Seorang wartawan sedang menuliskan segala kejahatan yang terjadi. Ia adalah Sid, seorang wartawan dari majalah Cutie Hush Hush. Ia menuliskan tentang pemimpin mafia kriminal paling berbahaya di Los Angeles, yaitu Mickey Calhoun yang kini telah ditangkap. Kemudian kita diperkenalkan pada 3 polisi berbeda karakter yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Yang pertama ada petugas polisi White yang merupakan polisi baik pada umumnya. Ia menjalankan tugasnya menjaga keamanan dengan baik dan punya rasa kepedulian yang tinggi meski sifatnya mudah panas. Yang kedua ada Sersan Exley, polisi idealis yang lebih mengedepankan reputasi dan jabatan. Ia tak peduli pada nilai kesatuan dan tak menerima sogok. Yang penting tugasnya selesai dengan baik dan ia naik pangkat. Dan yang ketiga ada Vincent, seorang polisi bagian narkotika yang lebih mementingkan ketenaran. Ia selalu bekerja sama dengan wartawan Sid saat mau menciduk penjahat. Namun ia lebih sering menangkap para artis yang terjebak narkoba agar ketenaran itu semakin ia dapatkan. Sampai-sampai Vincent dijuluki sebagai polisi Hollywood. Ia juga punya acara TV-nya sendiri. Di malam Natal tahun 1952 itu, White sedang bertugas bersama rekannya Stan Slane. Saat sedang mengecek tahanan yang bebas bersyarat, ia melihatnya sedang melakukan KDRT. White yang mudah emosi dan tidak menyukai KDRT langsung memukuli tahanan itu dan membuatnya kembali masuk penjara. White dan Stan Slane lalu pergi ke toko minuman, membeli beberapa alkohol untuk pesta Natal di kantor polisi. White bertemu dengan seorang wanita cantik di toko itu bernama Lynn. Lynn dengan mudah mengenali bahwa White adalah seorang polisi. Meninggalkan toko, White melihat seorang wanita muda yang wajahnya memar dan diperban, duduk di kursi belakang mobil bersama seorang pria. White bertanya tentang apa yang terjadi. Supir mobil itu lalu mencoba menggertak White. White lalu dengan mudah menundukkannya dan melucuti senjatanya. Diketahui ternyata supir ini bernama Buzz dan dia merupakan mantan polisi. White kembali menanyakan lebih lanjut tentang wanita yang terluka itu. Wanita itu mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan kemudian Lynn datang dan dia juga merupakan teman orang-orang ini. White lalu mengembalikan pistol dan dompet Buzz. Ketika dia kembali ke mobilnya sendiri, Stan Slane dengan nada bergurau ternyata tahu bahwa Buzz adalah mantan polisi. Di tempat lain, tampak Vincent berhasil menangkap pasangan selebritis muda yang sedang memakai narkoba. Sebelumnya, ia telah kong kali kong dengan wartawan Sid tentunya. Itu kembali menempatkan Vincent di kolom prestasi surat kabar dan mendapatkan sedikit imbalan dari wartawan Sid. Adapun artis yang lelaki itu bernama Matt. Di TKP, Vincent menemukan kartu nama Fleur de Lis yang mencurigakan. Coming to stop them. Celebrity crimes everywhere. You like it, Jackie Boy? Di kantor polisi, Sersan Exley tampak ditugaskan sebagai komandan jaga malam. Ia diwawancarai oleh seorang wartawan yang menyandingkannya dengan reputasi hebat mendiang ayahnya, Preston Exley, seorang polisi senior yang dulu sangat terkenal dan telah menjadi legenda kepolisian. Exley juga berbicara dengan kaptennya, yaitu Kapten Smith. Kapten Smith mengungkapkan bahwa hasil ujian Exley untuk naik pangkat sungguh cemerlang, dan Exley berpolitik dalam kepolisian dengan baik. Tapi ia mengetahui bahwa Exley bukanlah tipe polisi yang setia kawan, sehingga ia memperingatinya untuk tidak masuk dalam biro detektif. Kapten Smith juga menyuruh Exley untuk melepaskan kacamatanya. Vincent setelah sampai di kantor. Dengan membawa 2 artis muda itu, ia hendak memberikan sedikit uang panas kepada Exley yang berjaga. Namun Exley menolak $10 itu. Saat itu, 3 orang Meksiko yang merupakan tersangka penyerangan petugas polisi dibawa masuk ke kantor polisi. 2 polisi yang menjadi korban itu kini sekarat di rumah sakit. Stan Slane yang mengetahui itu menghentikan pestanya dan dengan beberapa polisi lainnya mendatangi para tersangka di area penahanan. Stan Slane adalah teman dekat polisi yang diserang itu. Stan Slane tak peduli pada otoritas Exley sebagai komandan.
Keadaan dengan cepat menjadi buruk karena para tahanan Meksiko dipukuli dengan brutal. Exley dikunci polisi lain di ruang isolasi ketika dia semakin mencoba menghentikan kejadian itu. White mencoba menarik Stensland dan menenangkannya. Namun, salah seorang tersangka malah menghinanya dan membuat ia juga ikut menghajar. Vincenz juga ikut bergabung di sana. Saat pakaian mewahnya kena lumuran darah. Para reporter yang tadi mewawancarai Exley juga hadir dan mengambil foto kejadian itu. Foto huru-hara penjara membuat halaman depan The Los Angeles Times menggambarkan insiden itu sebagai Natal berdarah, memicu kemarahan publik dan tuntutan agar ada pihak yang bertanggung jawab. Kepala polisi, jaksa wilayah Ellis Lowe dan Kapten Smith bertemu dengan White, Vincenz, dan Exley secara terpisah. White dengan tegas menolak bersaksi untuk membuat temannya Stensland sebagai biang keladi insiden kemarin. Untuk itu, White diskors sementara dari tugasnya. Sementara Exley dengan senang hati setuju. Ia mengetahui bahwa kesaksiannya akan memberinya promosi ke tingkat letnan. Ia pun setuju untuk hadir di pengadilan sebagai saksi untuk menghukum Stensland. Dan juga terlihat berkata jujur tentang aib rekan-rekannya di kepolisian, terutama White dan Stensland. Namun, jaksa Lowe dan Kapten Smith mencatat bahwa kesaksian Exley tidak akan ada gunanya kecuali ada saksi lain. Untuk itu, Exley menyarankan Vincenz kepada bapak-bapak tua ini dan mengatakan bahwa Vincenz lemah terhadap popularitas. Vincenz yang awalnya tidak mau menjadi pengkhianat teman, lalu dipaksa untuk bersaksi dengan ancaman. Ia bisa kehilangan peran pentingnya di kepolisian dan kehilangan acara TV-nya. Vincenz tahu bahwa Exley lah yang menyarankan dirinya menjadi saksi dan sedang bersembunyi di balik ruang kaca memperhatikan. If we had a corroborative witness, That won't be easy to come by. Bud White is a valuable officer. White's a mindless thug. Bright kid. You may well reap the benefit in. Beberapa hari kemudian, Stensland dipecat sehingga polisi memiliki kambing hitam yang dapat disalahkan atas insiden tersebut. Sementara beberapa petugas lainnya yang terlibat dipaksa pensiun dini. Exley kini telah naik pangkat menjadi letnan. Ia telah menjadi wajah baik citra kepolisian. Namun tentu rekan-rekannya banyak yang tidak menyukainya. Cerita berlanjut, White dicabut dari skorsing dan kembali bertugas. Ia setuju membantu Kapten Smith dan beberapa polisi lain dalam sebuah proyek baru, di mana mereka mencegat mafia kriminal yang berniat pindah ke Los Angeles dan mengambil alih bisnis narkotika. Para tersangka dibawa ke sebuah motel terpencil. White menjalankan tugasnya mengancam mereka untuk meninggalkan kota. Sementara ini, beberapa mantan letnan polisi yang diam-diam juga menjadi gembong narkoba dihabisi dengan cara ditembak. Media kemudian berspekulasi ini adalah sebuah perebutan kekuasaan mafia narkoba. Dalam insiden lain, penjual heroin terbaik yang merupakan mantan letnan juga dibunuh di rumahnya dan 20 kg heroin miliknya dicuri. Vincenz kini ditugaskan untuk memutus lingkaran prostitusi di sekitar kota. Ia antusias saat melihat logo Fleur de Lis di laporan kejahatan prostitusi. Namun awalnya, upayanya untuk mengetahui lebih jauh tentang Fleur de Lis tidak menemukan hasil. Pada malam pertamanya sebagai letnan, saat itu pukul 2 dini hari, Exley mendapat telepon telah terjadi pembunuhan di kedai kopi Night Owl, tempat nongkrong polisi biasanya. Exley tiba di tempat kejadian dan menemukan juru masak ditembak mati di belakang meja dan mesin kasir dikosongkan. Ia melihat kursi yang terbalik dan menyadari ada beberapa orang lain di dalamnya. Ia kemudian melihat jejak darah yang mengarah ke kamar mandi. Di sanalah ia menemukan 5 mayat lagi. Semua jasad korban penuh dengan luka tembak. Kapten Smith tiba dan mengambil alih komando penyelidikan, menjadikan Exley sebagai orang kedua dalam komando. Tim forensik dengan cepat melaporkan bahwa ada 6 korban. Ternyata salah satu korban adalah Stensland. White bergegas ke kamar mayat rumah sakit untuk melihat jasad rekannya itu. Ia merasa sangat terguncang, marah dan sedih. Ia kemudian meminta keterangan kejadian dari Exley. Mereka juga mendapat identitas korban lain yaitu Susan. Hal itu diidentifikasi oleh ibunya langsung. Namun sang ibu mengatakan bahwa sedikit banyak ada perubahan pada wajah Susan. Ketika melihat tubuhnya, White juga segera mengenali Susan sebagai wanita di dalam mobil yang tampaknya terluka pada malam dia dan Stensland membeli alkohol. Detektif senior dari semua departemen ditugaskan untuk mencari dan menangkap para pelaku pembunuhan di kedai kopi Night Owl. Dick Stensland. As it happens, he was a Night Owl regular. 3 names apiece. Interrogations will be led by Lieutenant.
White melakukan penyelidikan ke seorang pengusaha kaya bernama Patchett, yang merupakan pria yang duduk di samping Susan pada malam mereka bertemu. Patchett memiliki alibi yang kuat saat ditanya-tanya oleh White. Tak lama, ia mendatangi Lynn. Di sana, Lynn sedang bersama seorang pria yang ternyata adalah seorang anggota DPR. Di sini kemudian diketahui bahwa para wanita ini adalah pemain film dewasa yang didandani atau dibuat semirip mungkin dengan selebritis terkenal. Selain sebagai bintang film dewasa, mereka juga melayani pria hidung belang dari kalangan pejabat. Dan Patchett adalah bos mereka semua, pemilik bisnis itu. Sedangkan Exley pergi bersama Vincent, meskipun sebenarnya Vincent bukanlah polisi bagian pembunuhan. Mereka melakukan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian membuat mereka menemukan beberapa orang kulit hitam yang dicurigai sebagai pelaku. Saat hendak membekuk pelaku, ternyata di sana sudah ada juga polisi lain yang kita sebut sebagai si Paimin dan si Paidi. Mereka semua menemukan senapan di garasi mobil terduga pelaku yang semakin meyakinkan mereka. Exley CS lalu berhasil membawa beberapa orang terduga pelaku ke kantor polisi dan menginterogasi mereka dengan kepandaiannya dan disaksikan semua polisi lain. Selama interogasi, Exley mendemonstrasikan keterampilan taktis yang brilian, menipu ketiga pria tersebut agar percaya bahwa mereka telah saling memberi informasi. Ketiganya memiliki catatan kriminal di masa lalu, yang juga digunakan Exley untuk keuntungannya. Namun di sini, sebelum keterangan tentang keterlibatan mereka di kedai kopi Night Owl didapatkan, mereka malah secara tidak sengaja membocorkan informasi bahwa mereka sedang menyekap seorang gadis. White yang tak sabaran mendengar itu langsung masuk menginterogasi pelaku dan kemudian menemukan informasi di mana gadis itu disekap. Semua polisi memastikan gadis ini salah satu korban lainnya yang selamat pada malam kejadian. White, Exley, Kapten Smith lalu bergegas ke rumah pelaku. White yang pertama menyelinap masuk melihat gadis yang disekap dalam keadaan yang mengenaskan tapi masih hidup. Dan dengan sifat temperamennya langsung menembak pelaku membalaskan dendam kematian Stensland. Ia kemudian membuat seolah-olah itu adalah upaya melindungi dirinya. Ketika korban dibawa dengan ambulans, Exley mencoba mendapatkan keterangan dari korban tentang dirinya dan pelaku. Namun, White tampak marah karena Exley tidak melihat situasi dan kondisi. White dan Exley sempat cekcok sebab Exley tak yakin pelaku itu punya pistol kala kematiannya. Namun, White mengatakan itu adalah keadilan untuk pelaku. Exley lalu dengan santainya mengatakan bahwa Stensland pantas mendapatkan apa yang terjadi. Mendengar hal itu, White menjadi sangat marah dan hendak menyerang Exley. Namun dihentikan oleh polisi lain. Ketika Exley sampai di kantor, ia mendapati bahwa semua terduga pelaku tadi sudah melarikan diri dari kantor polisi. Exley lalu bergegas pergi dengan Paimin untuk menangkap mereka di tempat persembunyian mereka. Sesampainya di sana, terjadilah baku tembak sampai akhirnya semua pelaku beserta si Paimin tewas. Exley yang tak menyangka dirinya akan menghabisi para terduga pelaku disambut sebagai pahlawan di kantor polisi. Dipuji-puji oleh polisi lain seolah-olah dia telah menghasilkan keadilan. Dengan kasus ditutup, Exley diberi penghargaan tertinggi Departemen Medal of Valor untuk keberanian dalam menjalankan tugas dan mendapatkan rasa hormat dari detektif lain di departemen yang sebelumnya membencinya. Vincent kembali pada acara TV-nya. Sementara itu, Patchett memulai proyek bisnisnya memeras anggota DPR yang kemarin agar menyetujui proyek tersebut dengan ancaman foto-foto skandalnya dengan Lynn. White dan Lynn kini juga telah saling jatuh cinta. Terungkap juga bahwa sikap keras White adalah dari kisah masa kecilnya di mana sang ayah sering memukuli ibunya. Dan itu juga yang membuat dia tidak menyukai KDRT. Suatu hari saat menghadiri program TV, di belakang layar, Vincent didekati oleh wartawan Sid untuk mengajaknya bekerja sama lagi. Kali ini untuk menjebak Jaksa Low dalam skema pemerasan. Jaksa Low yang seorang gay akan mereka buat berkenalan dengan Matt, artis tampan yang dulu pernah ditangkap Vincent. Lalu ketika Jaksa Low sedang berduaan di kamar dengan Matt, ia akan diciduk oleh Vincent dan mereka akan memerasnya. Di sini, Jack diberi $50. Matt sempat berbicara kecil dengan Vincent, dan Vincent selalu mengetahui tentang Fleur de Lis, yaitu bisnis bintang film dewasa yang artisnya didandani menjadi mirip bintang film untuk melayani pejabat. Tak lain adalah bisnis milik Patchett. Vincent juga mencoba bertanya apakah Sid mengenal Patchett, tetapi Sid mengatakan yang ia tahu Patchett hanya pebisnis kaya.
Saat sedang minum di bar sambil melihat uang $50, Vincent seolah mengingat bahwa ia adalah seorang polisi. Tatapannya mengisyaratkan bahwa selama ini banyak hal yang dilakukannya adalah salah. Ia pun lalu pergi menemui Matt untuk menghentikan rencana skema mereka. Namun sesampainya di kamar Matt, sang artis muda telah tewas. Cerita berlanjut, korban yang disekap kini telah mulai baikan. Dan ia menjelaskan bahwa pada malam kejadian, para terduga pelaku tidak pergi dari rumah, yang membuat Exley merasa ada kejanggalan dalam kasus Night Owl. Begitu pula dengan White yang juga merasa ada kejanggalan dalam kasus itu. Ia meminta arsip foto lokasi kejadian dan menemukan bahwa masih ada satu mayat yang hilang. Mengetahui masih ada satu mayat yang hilang, White kemudian pergi menuju rumah Ibu Susan. Sesampainya di sana, sang ibu mengatakan bahwa ternyata sang anak berpacaran dengan Stan Slane, dan di rumah itu ia mencium bau busuk. Ia lalu pergi memeriksa apa yang ada di bawah rumah itu. Betapa terkejutnya White menemukan jasad yang telah membusuk, yaitu mayat dari Buzz, mantan polisi yang dulu pernah ditemuinya, yang juga merupakan supir Paget. Namun White sengaja tetap membiarkan jasadnya di sana agar mudah ditemukan polisi. Exley yang kini sudah berubah pikiran tentang kasus Night Owl juga menemui Ibu Susan dan ialah yang membawa dan mengidentifikasi mayat itu. Terlalu banyak hal yang janggal dalam kasus itu. Exley lalu meminta bantuan Vincent untuk diam-diam menyelidiki. Awalnya Vincent menolak, namun Exley mengatakan bahwa butuh orang dari luar divisi pembunuhan, dan ia menjelaskan bahwa kasus Night Owl tidak sesederhana yang terlihat dan masih banyak yang belum terungkap. Ia juga menjelaskan tentang ingin menjadi polisi yang sebenarnya yang menegakkan keadilan. Di sini, Exley menyebutkan nama Rollo Tomasi, yaitu istilah yang dipakai untuk orang-orang yang bisa lolos dari jeratan hukum. Seperti salah satunya seorang jambret yang telah membunuh ayahnya. Mendengar itu, Vincent pun termotivasi dan menyetujui untuk membantu Exley. Sebab Vincent juga tak ingin menjadi polisi pecundang yang cuma mengejar ketenaran. Vincent selalu membuntuti White ke sebuah bar, di mana White bertemu dengan mantan bodyguard Mickey Calhoun. Di sini, White menginterogasinya dan menemukan fakta bahwa ternyata Buzz adalah seorang pengedar heroin, dan ternyata Stan Slane kenal dan berteman dengan Buzz. Vincent dan Exley selanjutnya membuntuti White dan melihatnya ke rumah Lynn. Vincent mengingat Fleur de Lis dan menyadari bahwa Lynn adalah salah satu wanitanya Paget. Mereka lalu mengunjungi Paget untuk pertanyaan ringan. Setelah mereka pergi, Paget menelpon wartawan Sid untuk sesuatu. Exley lalu menemui Lynn untuk bertanya. Namun, Lynn dengan bakatnya atas suruhan Paget mampu membuat Exley panas sekalian terpikat dan mencumbunya. Di luar, tampak wartawan Sid tengah memotretnya dan merupakan suruhan Paget di telepon tadi. I see Bud for all the ways he's... Vincent yang tiba di kantor polisi mengetahui bahwa jasad Buzz yang ditemukan Exley telah diketahui sebagai Buzz Mix, seorang mantan polisi yang dulu pernah bertugas dengannya yang punya reputasi buruk. Vincent selangkah lebih maju sebab ia adalah polisi senior yang telah banyak bertugas dan tahu seluk-beluk penugasan rekan-rekannya di masa lalu. Tepat di depan bioskop, ia seolah telah mengerti apa yang terjadi. Ia pun lalu menemui Kapten Smith untuk menanyakan tentang Buzz Mix dan Stan Slane. Sebab di masa lalu, Kapten Smith pernah membawa kedua polisi itu bertugas bersama. Namun, ketika sedang asik berbincang, naasnya Kapten Smith menembaknya. Sebelum tewas, Jack mengatakan Rollo Tomasi yang membuat Kapten Smith bingung. Esoknya, Kapten Smith mengumumkan bahwa departemen akan menangguhkan semua kasus lain sampai pembunuh Jack ditemukan. Ia lalu berbicara pada Exley apa ia tahu arti Rollo Tomasi, yang membuat Exley sadar bahwa Kapten Smith menyimpan sesuatu. Namun di sini, ia berpura-pura tidak tahu. Kemudian, Kapten Smith meminta White untuk bersamanya menginterogasi seseorang. Sementara Exley setelah menyelidiki lebih dalam dan menemui tim forensik, ia kemudian mengetahui tentang Buzz Mix dan hubungannya dengan Stan Slane dan Kapten Smith. Di sebuah rumah tua, ternyata Kapten Smith membawa White untuk menginterogasi wartawan Sid. Mereka melakukan ini karena menuduh wartawan Sid ada hubungannya dengan kematian Vincent. Lama berbincang, wartawan Sid kemudian mengatakan segalanya tentang bisnis bertukar informasinya dulu dengan Vincent dan hubungannya dengan Paget. Ia juga mengatakan bahwa telah memotret seorang polisi yang tidur bersama Lynn atas suruhan Paget. Hal itu membuat White pergi mencari foto itu dan amat sangat marah melihatnya.
Kemudian ia pergi dengan terbakar cemburu. Semua ini tentu adalah rencana Kapten Smith yang telah kong kali kong dengan wartawan Sid. Namun wartawan Sid yang malang yang mengira ia adalah rekan Kapten Smith. Nyatanya ia juga dihabisi hari itu. Reciprocity, Mr. Hudgens. Dudley, we had a deal. You and me. White menemui Lynn dan menumpahkan segala kekecewaannya. Sementara Lynn benar-benar merasa bersalah, namun ia tak bisa menolak perintah Paget. White lalu menemui Exley di kantor dan menunjukkan foto itu, kemudian menyerangnya dengan brutal. Exley sedikit berhasil melawan dan mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa pasti Kapten Smith yang membuat agar White dapat menemukan foto-foto itu, sehingga ia akan terprovokasi untuk membunuh Exley. Keduanya lalu menghentikan pertempuran mereka dan mulai membicarakan apa yang saling mereka temukan. Betapa semua penuh dengan konspirasi. Buzz Mix, Stansland, Kapten Smith, salah tangkap pelaku, kematian Vincent, dan heroin yang hilang. Semuanya terhubung. Mereka sekarang menyadari bahwa pelaku yang dulu adalah pelaku pemerkosaan dan perampokan di Night Owl bukan pelaku pembunuhan di Night Owl. Pelaku-pelaku ini sengaja dijebak oleh polisi Paimin dan Paidi seolah-olah mereka punya senapan di rumahnya. Dan tentunya semua adalah skema Kapten Smith. Untuk mengungkap segala kebenaran, Exley dan White pun setuju untuk bekerja sebagai mitra. Bahkan dengan mengorbankan reputasi Exley untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Night Owl yang dulu telah membangun karirnya. Pertama, mereka pergi ke kantor jaksa wilayah Low untuk mengancamnya dengan informasi hubungan homonya yang telah membuat artis muda mati, yaitu Matt. Namun dengan santainya, jaksa Low menolak. Dan White dengan keahliannya memasukkan kepala Pak Tua ini ke toilet dan menggantungnya di luar jendela. Jaksa Low kemudian memberitahu semuanya bahwa Matt mati karena ia mendengar pembicaraan Kapten Smith dan dirinya tentang narkoba. Dan juga bahwa Kapten Smith adalah gembong narkoba terbesar yang mengendalikan peredaran narkotika di Los Angeles setelah Mickey Cohun ditangkap. Jaksa Low lalu dibiarkan hidup karena pengaruhnya dan karena dia berjanji tidak akan menuntut mereka. Mereka lalu bergegas pergi ke rumah Paget. Ketika mereka tiba di sana, mereka sudah terlambat karena Kapten Smith atau suruhannya telah menggorok pergelangan tangan Paget dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Percaya bahwa Lynn mengetahui sedikit tentang rencana Paget, mereka mengatur agar Lynn dibawa ke kantor polisi terdekat demi keamanan. Exley pergi ke sana dan berbicara dengannya. Ia mengatakan White minta maaf telah salah paham. Di sini diketahui juga bahwa Lynn tidak tahu menahu tentang Kapten Smith. White pergi ke kantor wartawan Sid, namun yang ia temukan hanyalah mayatnya beserta banyak polisi di sana. White menerima telepon yang menyuruhnya untuk bertemu Exley di sebuah motel. Di depan motel tua tak berpenghuni itu, ternyata keduanya mendapat telepon yang sama dan ternyata ini adalah jebakan untuk menghabisi mereka berdua di tempat ini. Menyadari itu, mereka pun masuk ke dalam dan baku tembak hebat terjadi. Serangan bertubi-tubi tak jarang membuat mereka terpojok. Berhasil menghabisi semua anak buah Kapten Smith. Namun mereka dihadapkan oleh Kapten Smith sendiri yang menembak White dan membuatnya jatuh. Kapten Smith mengarahkan senjatanya ke Exley yang terpojok. Lalu Exley mengatakan Rollo Tomasi. Smith bertanya siapa itu. Exley memberitahunya bahwa itu adalah Kapten Smith sendiri, sebab dia bisa lolos dari hukum. Kapten Smith mendengar ada mobil polisi yang mendekat dan menyuruh Exley untuk pergi bersamanya. Ia berjanji akan membuat karir Exley menjadi lebih baik. Dia juga memberitahu Exley untuk menunjukkan rencananya agar dikenali sebagai polisi. Exley yang tahu betapa pengaruh Kapten Smith begitu kuat di kepolisian, ia akan mudah lolos dari segala tuduhan. Exley lalu menembaknya dari belakang yang langsung menewaskannya. Lalu ia memegang rencananya seperti yang diperintahkannya tadi. Exley duduk di ruang interogasi dan menjelaskan semua konspirasi tersebut tentang Kapten Smith yang telah mengambil alih pengedaran narkoba setelah Mickey Cohun ditangkap, bersama banyak polisi lain sebagai anak buah termasuk Buzz Mick dan Stansland, dan bersama pengusaha Paget sebagai rekan kriminalnya, tentang pembunuhan banyak polisi yang dulu bekerja sama dengan Mickey Cohun, tentang pelaku salah tangkap yang melibatkan polisi Paimin dan Paidi, dan tentang pembunuhan Vincent yang telah mengetahui semuanya.
Kepala polisi, petinggi kepolisian, dan jaksa wilayah Law yang mendengar itu menyadari reputasi dan citra Departemen Kepolisian akan terancam jika semua informasi keji ini tersebar. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Exley meski itu benar. Dan demi citra kepolisian, mereka memutuskan akan membuat berita bahwa Kapten Smith telah gugur sebagai pahlawan dalam tugasnya. Mereka melihat Exley tersenyum dan Exley kemudian mengatakan bahwa kepolisian membutuhkan lebih dari satu pahlawan. Tak lama setelah itu, Exley sekali lagi diberikan penghargaan kepahlawanan LEPD Medal of Valor bersama almarhum Kapten Smith. Sungguh sangat ironi. Exley lalu melihat Lynn dan berjalan keluar dengannya. Di dalam mobilnya ada White dibalut dan telah pulih dari luka-lukanya. Lynn mengatakan mereka akan pergi ke kampung halamannya di Arizona. Exley dan White berjabat tangan, mereka pun berpisah di sini. Yap, dengan begitu film pun tamat. Film yang sangat luar biasa berjudul LA Confidential ini rilis pada tahun 1997. Film karya Curtis Hanson ini sangat kompleks dan sempurna, mengangkat kisah kriminalitas kota yang melibatkan para polisi. LA Confidential memang kental mengangkat banyak tindak kriminal yang umum terjadi di Los Angeles, pembunuhan, pemerkosaan, hingga kasus narkoba. Tidak hanya itu juga, dunia gemerlap malam yang biasanya tidak pernah lepas dari peran bad cop, turut pula diangkat di sini. Hampir semua jajaran karakter yang muncul di film ini, baik itu meliputi politikus, jaksa, pebisnis, wartawan, hingga polisi, semuanya tidak lepas dari perbuatan kotor. Ya, kita seolah disuapi dengan realita-realita yang cukup pahit tapi nyata. Betapa instansi besar melakukan hal keji dan menutupi suatu kasus demi sebuah reputasi. Film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama yang ditulis oleh James Ellery. Untuk daftar pemain utama, dalam film ini juga digait dari artis ternama seperti Kevin Spacey, Russell Crowe, dan Kim Basinger. Ketiga aktor ini sukses membuat penontonnya ikut merasakan ketegangan serta kebingungan atas konspirasi besar yang mereka hadapi. Aksi laga yang epik serta sinematografi yang rapi menjadikan film ini cukup nikmat untuk dinikmati kala bersantai. Tapi kalian harus fokus dan menyiapkan energi yang cukup karena film ini berdurasi cukup panjang, yakni 2 jam 18 menit. Saat perilisannya, film ini digadang-gadang menjadi saingan salah satu film terkenal sepanjang masa, yaitu Titanic. LA Confidential pun membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan film Titanic, dan dilihat film ini berhasil mendapatkan 92 penghargaan di ajang award dan tentunya rating yang sangat tinggi. Salah satu penghargaan bergengsi yang diraih film LA Confidential ialah Piala Oscar untuk kategori Best Writing, Screenplay based on material previously produced or published. Selain dibintangi oleh Kevin Spacey, Russell Crowe, dan si cantik pemenang Oscar Kim Basinger, film ini juga dibintangi oleh Guy Pearce, Danny DeVito, dan James Cromwell. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film LA Confidential 8,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.